Ya, halo semua, apa kabar? Ya, marketnya ditutup dalam ya, merahnya. Tapi ya it's okay lah ya, karena beberapa waktu kemarin sudah rally, wajar kalau ada koreksi. Jadi harusnya kita lebih tenang menghadapi market kondisi hari-hari ini. Karena ya kita udah profit lebar, cuan lebar juga. Jadi kalau ada minus-minus, it's okay. Kalau saya pribadi, as long as saham pergerakannya masih di bawah 5%, maksudnya masih di antara rentang segitu, saya sih abaikan, ya. Fokus pada narasi, fokus pada target, as long as masih ada upside, saya diamin, gitu ya. Eh, Apalagi transaksi masih tebal. Kalau minusnya masih rentang 1 sampai 5%, saya it's okay. 5% pun kadang masih saya tahan kok, gitu. Ya. Eh, Cuma mungkin pertanyaan gini, Pak, gimana kalau 1% kali 5? Berarti kan 5 hari berturut-turut. Nah, itu saya juga trimming. Kalau dari hari ke, pokoknya above 5% portofolio saya turun di satu saham, saya akan akan jualan dulu. eh Ya, hari ini saya kebetulan kedatangan tamu dan belajar tentang consumer cukup cukup banyak ya. Da- Ya, nanti saya akan share lah ya. Tapi sejauh ini kan kita belum, appetite kita belum masuk ke ranah consumer. Jadi kita masih di komoditi. Nah, consumer memang challenge-nya lagi tinggi, lagi besar. Dan negara ini dihadapkan pada kurangnya daya beli. Daya beli semakin terkikis. Ini fakta yang nggak bisa kita sangkal. Ini yang berbahaya. So, harusnya ke depan bagaimana kita mensiasati ini, ya. Itu yang jadi tantangan kita. Harapan saya sih dengan stimulus dikucurin, moga-moga ekonomi Indonesia bisa segera rebound. Oke, kita mungkin langsung ke market review aja ya. Transaksi hari ini masih besar ya, di rentang 20T, di RTI 27T, 27, hampir 27,5 T, ya, lumayan besar. Bandingkan dengan bulan Juli masih di sekitar 6-10 T gitu ya. Ini sih kelihatan banget market kebanjiran liquidity, yes. Tapi apakah sampai ke grassroots, sampai ke akar rumput, kita belum tahu. Nah, kita kita akan lihat. Dan asing data transaksi foreign belum kelihatan ya. Dan ini terpantau masih ke tahan selendang. Biasanya selendang bisa rebound. So kita lihat besok. Besok jatuh di hari Rabu ya. Semoga bisa rebound market ya. Biasanya tengah-tengah minggu dia rebound lah ya. Eh, Rabu, Kamis rebound, nanti Jumat ada aksi profit taking. Itu pola umum yang terjadi saat ini. Terus terus apa yang bisa kita cermati untuk perdagangan besok? Pertama, kenapa saya tadi bahas tentang consumer, daya beli sedikit banyak karena saya juga lagi pantau AMRT. AMRT ini ke depan harusnya narasi cukup bagus. Dia punya resilience, punya daya tahan, ekonomi yang cukup stabil ya. Nah, kita lihat ya berapa waktu ini dia ketahan di level ini. Harapan saya dia bisa segera rebound ya. Kalau dia besok bisa bisa rebound ini akan menarik. Ini kan di beberapa waktu ini sempat konsolidasi di level ini. Jadi konsolidasi, ini dia bangun base rupanya. Kalau dia bisa bertahan di sini, bisa rebound, nah itu akan bagus. Tapi kalau nggak bisa, waspadai koreksi ya. Itu AMRT, terus habis itu ada SMIL. Jadi SMIL juga menarik. SMIL ini rebound dari support ya. Ini cakep, silakan atur strateginya. Tadi AMRT, daily-nya, tadi kan weekly. Daily-nya seperti ini ya. Terus aman mineral ya. Harga emas naik tapi amannya nggak naik-naik karena dia lebih banyak tembaganya. Semoga nanti berikutnya ini ada sedikit upside ya. Biasanya ngikut dan
Ini juga ada di support. Sebentar, saya cek. Nah, ini ya. Moga-moga bisa segera rebound. Ini lagi bangun. Ini ada resisten, jadi support, kena resisten. Ini pernah jadi resisten. Nah, moga-moga dia bisa segera comeback di weekly ya. Jadi ini kita lihat apakah dia bisa masuk kembali ke dalam apa enggak. Jadi kesempatan, spekulasi. Terus habis aman ada WiFi. WiFi ini dalam beberapa waktu ini konsolidasi ya. Setelah sebelumnya sempat naik cukup panjang, terus koreksi konsol ya, naik lagi, ini konsol lagi. Kalau kita lihat di weekly-nya lebih kelihatan sih naik konsolnya. Narasi masih sangat panjang sih ya. Coba nanti kita kalau besok bisa naik, bisa breakout top box di atas 2.900, silakan atur strateginya. Last but not least, Unilever. Unilever ini menarik ya. Eh, Surprisingly, beberapa waktu ini dia cukup stabil. Kayaknya selain karena ini jadi asing shifting ya. Maksudnya dari biasanya perbankan dia mulai kembali masuk ke saham-saham consumer staples ya. Jadi kayak istilahnya kayak Gudang Garam, AM Sampurna, ini level mungkin nanti akan ke depan akan ada kebijakan-kebijakan yang terkait ini. Nah, stimulus-stimulus itu kan datang ke akar rumput, nanti ekonomi-ekonomi yang kelas bawah itu lumayan ada growth. Tadi saya tadi diskusi panjang lebar tentang daya beli ya. Ternyata eh, company consumer itu lumayan ada perbaikan kinerja. That's why Unilever ada upside ya. Dan harga sekarang sudah sangat murah. Ditambah didukung sentimen cukai rokok yang membuat rokok itu rebound, saham-saham rokok rebound akan menyeret ya saham-saham yang berbau consumer lainnya. So ya harusnya ini akan jadi sesuatu yang positif. Jadi buy on weakness spekulasi aja. Saya mencoba untuk sedikit membagi beban, bobot, tidak di grup PP aja, supaya lebih terdiversifikasi ya. Oke, itu aja hari ini kita. Moga-moga besok ISG bisa rebound atau mungkin saham yang kita miliki bisa kembali eh, melanjut naik lagi. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Thank you.